Kenapa Barca cewek bikin pengen terus datang ke coffee shop itu? Nah, valid. Umum nggak Robusta diseduh pakai V60? Ya sangat umum sekali. Cafe latte pakai SKM itu wajar nggak? Ada beberapa kafe di kotaku yang bikin cafe latte pakai SKM. Thank you. Boleh nggak anak kitchen minta jatah kopi ke anak bar? Boleh, asal ditukar nasi goreng atau french fries. Kamu masa iya sih juga-juga di depan mesin udah bisa dibilang Barca? Bisa nggak bikin espresso pakai french press? Ya nggak bisa dong. Selamat datang di konten kali ini. Seperti biasa kita kembali ke setelan pabrik, di mana kita nge-live di Instagram Larka2294 dan hasil videonya akan yang panjang akan diposting di YouTube dan yang pendek-pendek aku distribusikan ke TikTok, terus mana aja ya, Instagram sama Facebook. Bentar, silonya cukup enggak? Kopi kalau di blender pakai alat blender gimana? Sebenarnya selama blendernya itu kuat, itu bisa aja kan untuk menggiling gitu. Cuman kan yang menjadi permasalahan adalah konsistensinya. Apakah dengan memblender kopi itu hasil gilingannya menjadi konsisten atau tidak? Karena grinder semakin mahal itu, yang mempengaruhi kenapa dia bisa mahal adalah karena dia bisa menjamin konsistensinya. Kurang lebih kayak gitu. Bang, mending V60 atau Vietnam? Maksudmu Vietnam drip kan? Karena V60 itu alat seduh, kalau Vietnam itu negara. Kalau kamu tanya V60 atau Vietnam drip, nah itu baru mungkin bisa dibandingkan. Cuman tujuanmu apa dulu? Kalau Vietnam drip itu cenderung bisa membuat kopi lebih pekat. Sebenarnya V60 juga bisa pekat, cuman memang lebih mudah pakai Vietnam drip. Kalau kamu mau bikin kopi ya hitam yang cukup pekat dan ditambah dengan SKM, pakailah Vietnam drip. Kalau V60 cenderung lebih tidak terlalu pekat. Bang, kapal api bisa nggak disaring pakai filter kertas? Kalau kemudian ditanya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Apakah over extract atau tidak? Nah, itu perkara menggunakan paper filter jenis apa. Karena kita semua tahu bahwa kapal api bubuk itu sangat halus ya bubuknya. Bahkan itu untuk espresso aja terlalu halus. Kalau menggunakan paper filter pada umumnya yang merek yang kita biasa pakai itu akan cenderung over extract dan lama banget kesaringnya. Cuman beda cerita kalau pakai paper filter si baris yang harganya 500 ribuan itu. Dapat berapa? 100 lembar atau cuma 200 lembar itu. Itu cenderung bisa mengekstrak lebih cepat. Air dan kopi itu interaksinya bisa minim. Makanya kalau pakai si baris dan grind size-nya kasar, petaka itu. Tapi kalau pakai si baris dan grind size-nya halus, masih bisa tertolong, kayak salah satunya ya kapal api bubuk itu. Umum nggak Robusta diseduh pakai V60? Ya sangat umum sekali. Kemarin aku nyobain kopi Robusta dari Blitar. Itu di V60 enak banget, bisa keluar rasa gurih. Tapi bukan gurih kayak soto, bukan gurih kayak bubur, bukan gurih kayak nasi goreng gitu ya, gurihnya kopi gitu. Itu enak banget. Jadi Robusta itu tidak selalu pahit, kecenderungannya pahit. Cuman kalau Robustanya itu diolah dengan benar dari hulu ke hilirnya, itu mau diseduh apapun enak. Bang, udah pernah coba kopi Sanger belum? Sudah. Di Jogja itu ada kedai kopi kecil banget di belakang Amplas, namanya Warkop Tanju. Itu spesialis jual kopi-kopi dari Aceh. Beans-beansnya dari Aceh. Kemudian menu-menunya juga banyak menu-menu kopi tradisional Aceh. Salah satunya kopi Sanger itu. Bacanya Sanger atau Sanger, mohon maaf ya kalau aku salah ngomongnya. Cuman setahuku ya bacanya Sanger kayaknya. Nah, di sana itu selain menjual green bean, roasted beans, juga menjual menu-menu khas tradisional Aceh. Di sana aku nyoba pertama kali kopi Sanger dan itu sangat mengejutkan rasanya. Jadi kalau yang di Jogja atau yang ingin ke Jogja, ingin mendapatkan experience ngopi kopi dari Aceh dan kopi-kopi tradisional khas Aceh, datanglah ke kedai Tanju. Cafe latte pakai SKM itu wajar nggak? Ada beberapa kafe di kotaku yang bikin cafe latte pakai SKM. Thank you. Sebenarnya karena
secara bahasa cafe latte itu artinya espresso dan susu, mungkin masih wajar ya, karena SKM itu kan masih masuk kategori susu. Cuman apakah latte susu yang dimaksud dari latte itu harus fresh milk atau semua jenis susu? Nah, itu aku masih belum mulai sejauh itu. Cuman memang saya juga pernah menemukan banyak kedai-kedai kopi, apalagi di kedai-kedai kopi kabupaten gitu, yang menggunakan SKM dan espresso. Soalnya buatnya gampang. Jadi tinggal tuang SKM gitu kan ya. Biasanya ke French press, kemudian tuang air panas, diaduk, kemudian di-shake ke foam, kemudian dibuat ngelate untuk cafe latte-nya, dan itu rasanya pekat-pekat, manis, kental gitu. Itu memang untuk orang-orang yang suka kopi susu manis, itu enak rasanya. Jadi wajar atau tidak? Menurutku masih wajar sih. Masa ya sih joget-joget di depan mesin udah bisa dibilang barista? Gini, ada barista yang bikin kopi, ada barista juga yang bikin kopi dan punya skill lebih untuk joget-joget. Nggak masalah, selama saat dia bikin kopi, dia bikin kopi. Saat dia joget-joget buat konten, dia joget-joget buat konten. Jangan dicampur. Saat dia menerima orderan cafe latte, dia malah joget. Saat dia harus konten, dia malah bikin kopi. Selama sesuai pada pakemnya masing-masing, sesuai pada job desk-nya masing-masing, itu tidak masalah ya. Cuman jangan dipaksakan. Benar nggak alat kopi mahal itu mempengaruhi rasa seduhan? Jawabannya sudah dipastikan tidak. Alat semakin mahal itu biasanya yang dijual adalah semakin konsisten dan juga semakin efisien. Misalnya ya, kita sudah mengenal V60, alat manual brew untuk menyaring kopi. Simple kan? Tapi tiba-tiba ada Tricolate, tiba-tiba ada Pulsar, tiba-tiba ada Mugen, dan lain-lain. Itu kan sebenarnya hanya variasi atau bisa dibilang juga pengembangan dari alat-alat manual brew yang memiliki fungsinya masing-masing. Apakah harganya lebih mahal? Jelas, ada beberapa yang lebih mahal. Misal nih, kalau pakai V60, saat rasio 1:18, 1:20 itu bisa rasanya menjadi terlalu encer. Tapi kalau pakai Tricolate, 1:20 pun itu masih aman. Berarti artinya bisa lebih hemat kopi. Kita investasi di alat yang lebih mahal untuk menyeduh kopi secara manual, tapi bisa lebih hemat secara HPP. Gitu ya. Bisa juga nih, origami. Kayak V60, cuman lebih bergerigi. Ya, kalau misalnya secara fungsi, dia memang biasanya flow-nya itu lebih cepat ya. Ada juga mungkin yang lebih menyendat. Gitu, jadi apakah alat yang mahal, alat manual brew yang mahal, mempengaruhi rasa kopinya lebih enak? Tidak. Karena alat yang lebih mahal atau variasi alat manual brew itu difungsikan untuk menghasilkan ekstraksi kopi yang berbeda-beda. Mahal atau tidaknya itu kan hanya perkara harga ya. Jadi enak atau tidaknya itu urusan lain. Yang jelas semakin mahal biasanya semakin ada tambahan ini itu yang bisa membantu proses penyeduhan. Kayak tadi lebih efisien, atau ada kayak Hario Switch yang bisa membuat rasanya juga lebih konsisten karena pada dasarnya itu hanya tubruk saring gitu. Jadi alat yang mahal tidak menjamin kopimu menjadi lebih enak, tapi memberimu apa ya? Tapi memberimu keleluasaan, memberimu keuntungan lebih terkait pengoperasiannya. Gitu ya? Perbandingan flare sama rock press, Mas. Kalau flare yang spek basic ya, itu jelas secara pengoperasian itu kalah telak dibandingkan rock presso. Flare yang basic yang belum ada portanya itu, porta ya namanya ya? Iya, porta. Flare yang basic yang belum ada portanya itu harus bongkar pasang dan dicuci, panas, ribet, dan lain-lain. Itu kelebihan rock presso adalah lebih mudah dioperasikan. Kelebihan flare yang spek basic lebih estetik. Nah, kalau kamu mencari flare yang fungsionalnya, cara pengoperasiannya lebih mudah, ada itu flare 58 plus, cuma 11 juta.
Itu secara estetika dapat, secara fungsi dapat. Cuma kelemahannya mahal. Jadi balik lagi, kamu mau yang seperti apa? Mau yang pengoperasian simpel dan badak dan murah, Rock Presso. Mau estetik dan murah tapi ribet pengoperasiannya, Flare Spec Basic. Mau looknya keren, pengoperasiannya mudah tapi mahal, Flare 58 Plus. Kenapa barista cewek bikin pengen terus datang ke coffee shop itu? Nah, valid. Nggak gini ya. Tapi ini berlaku sebaliknya ya. Kamu misalnya datang ke coffee shop, ketemu sama barista cewek cakep, soft spoken, pengertian, tanya udah makan apa belum, kalau kamu pulang dibilangin, diberi ucapan hati-hati sama jangan lupa datang lagi, itu pasti melelehkan cowok-cowok. Nah, yang cewek juga kalau nemu barista cowok yang ramah, pengertian, hafal nama, kemudian selalu tanya, kok udah lama nggak kesini, itu juga pasti pengen balik ke sana terus kan? Nah, itulah peran krusial dari seorang barista, teman-teman. Dia bukan hanya menjadi orang yang membuat kopi, dia bukan hanya menjadi orang yang sangat berjasa di balik kopi-kopi enakmu itu, tetapi dia juga menjadi sosok penting yang harus menciptakan kedekatan emosional dengan pelanggannya. Bisa nggak bikin espresso pakai French press? Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena pada hakikatnya French press itu hanya untuk menyaring kopi tubruk. Sehalus apapun kopinya, sependek apapun rasionya, hasilnya tidak akan seperti espresso. Kenapa? Ya karena dengan French press itu tidak ada tekanan, meskipun ada press dalam French press, tapi pressure-nya itu tidak 9 bar juga kan. Nah, sedangkan espresso itu harus diekstrak dengan tekanan 9 bar untuk bisa menghasilkan espresso. Nah, French press tidak bisa itu. Jadi tidak bisa membuat espresso menggunakan French press. Boleh nggak anak kitchen minta jatah kopi ke anak bar? Boleh, asal ditukar nasi goreng atau French fries. Jadi hukumnya itu simbiosis mutualisme, teman-teman. Kalau anak kitchen itu bagi kopi susunya, ya anak bar harus mana French fries-nya, mana nasi gorengnya. Jadi barter, gitu ya. Tidak boleh ada satu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Kalau misalnya mau dibikinkan minuman, ya dibikinkan makanan, itu fair. Perdagangan yang adil gitu kan. Cuman harus diperhatikan juga coffee shop-nya memperbolehkan hal itu tidak. Jangan sampai kalau coffee shop-nya itu tidak memberikan keleluasaan untuk bikin menu dan dibakar sendiri, ya jangan, itu jatuhnya nyolong. Tapi kalau coffee shop-nya itu memperbolehkannya, artinya ada jatah bikin kopi dan ada jatah bikin makanan, silahkan saling bertukar sajian gitu, silahkan saling bertukar sesembahan satu sama lain gitu ya. Kitchen minta jatah bar, bar minta jatah kitchen, fair. Mas Americano manis itu sah tidak? Berat ini. Sebaiknya jangan. Cuman memang ya kalau ada yang suka manis tidak masalah, cuman sebaiknya jangan. Americano asin pun kasih garam atau Americano gurih pun kasih Royco. Sebaiknya jangan. Cuman kalau ada yang doyan ya silakan gitu aja ya. Cuman memang sekarang kebanyakan di coffee shop itu cukup banyak yang tanya kalau misalnya pesan Americano mau manis nggak, Kak? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu kan untuk memastikan biar pelanggannya itu tidak salah berekspektasi. Dia berekspektasi Americanonya manis, baristanya nggak tanya manis atau tidak, dikasih pahit, komplain. Atau dia ekspeknya pahit, tapi ternyata basicnya di coffee shop terbilang dikasih gula, komplain. Makanya sebaiknya memang ditanyakan dulu, mau manis atau pahit gitu. Sebaiknya sih pahit sih. Bang, apakah kopi yang ada rasa buahnya itu cuma sugesti? Tidak. Tidak. Jadi, memang benar sekali bahwa kopi itu bisa muncul rasa buah-buahan. Seberapa bisa kopi itu terasa buah-buahan tergantung banyak hal. Tergantung varietas, tergantung pasca panen, tergantung fermentasi, tergantung roasting, tergantung penyeduhan, dan terutama sekali tergantung pengalaman dari peminumnya tersebut. Kenapa?
Karena sensori itu adalah permainan memori. Semakin sering kamu mengingat, semakin familiar kamu dengan rasa tertentu, semakin mudah kamu akan tahu, semakin mudah kamu akan menemukan rasa itu di sebuah kopi jika memang ada taste note itu. Contoh, seumur hidup kamu belum pernah merasakan yang namanya anggur. Di kopimu ada taste note-nya tulisannya anggur. Mustahil kamu bisa merasakan anggur. Kenapa? Ya karena anggur benerannya aja kamu belum pernah nyoba. Gitu ya. Jadi ini permainan memori. Apa yang familiar denganmu dan kemudian yang familiar itu ada di taste note-nya, itu kamu bisa merasakannya. Gimana caranya biar familiar? Itulah pentingnya kelas sensori atau latihan secara mandiri. Di kelas sensori, kamu itu akan diberikan semacam tabung-tabung berisi semacam parfum. Semua aroma kopi yang ada di flavor wheel itu ada botol parfumnya. Jadi kamu mencium semua aroma itu dan dikasih tahu, oh ini aroma ini aroma ini aroma ini. Jadi kalau kamu bisa menemukan aroma ini di kopi, berarti ini aroma ini. Makanya kalibrasinya adalah dengan cara seperti itu. Mencium semua aroma yang berpotensi muncul di aroma kopi terlebih dahulu. Dan makan buah-buahan, makan jeruk-jeruan, dan lain-lain untuk kalibrasi lidah. Itu dilatih terus-menerus sampai akhirnya kamu familiar, sampai akhirnya kamu kalau misal mencium aroma itu pada kopi dan merasakan aroma tertentu pada kopi, itu kamu bisa merasakannya. Itu bukan gimmick, itu real. Kalau mau tahu lebih lanjut, join kelas sensori Talang Bumi Academy. CTA. Terima kasih sudah menonton live kali ini, sudah cukup lama. Terima kasih teman-teman sudah membantuku membuat konten, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.